Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan produk dan konsumen dalam program KMMI 2001 khususnya untuk kelas pemasaran PD5. Masuk ke materi, ini materi yang akan kita berikan di pertemuan kelima. Yang pertama terkait dengan produk. Nah, di produk sendiri ini di dalamnya saya akan sedikit beri gambaran pengertian produk, kemudian jenis-jenis produk, manajemen produk, kemudian trik dan cara mencari produk yang laku di pasar. Yang kedua tentang konsumen. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu produk. Apa sih definisi produk itu? Jadi produk sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Saya kira ada di mahasiswa sudah paham dan mafhum terkait dengan definisi produk ini. Terus yang kedua, jenis-jenis produk. Jadi produk itu sendiri di dunia bisnis dikenal ada dua macam atau di klaster jadi dua. Yang pertama, produk yang berwujud atau tangible product. Yang kedua, produk yang tidak berwujud atau intangible product. Jadi yang berwujud sendiri itu seperti barang seperti HP, televisi, tab atau komputer dan sejenisnya. Nah, untuk jasa sendiri di bisnis itu seperti perhotelan, biro jasa, travel, biro perjalanan wisata umrah, haji dan sejenisnya. Nah, selanjutnya manajemen produk. Yang pertama yang saya kasih poin di sini bahwa produk harus diupayakan cocok dengan pasar. Jadi seyoknya jika kita ingin fokus untuk jadi seller baik di offline maupun online, jadi produk yang kita akan pasarkan itu kelayakannya kita sudah uji dan harus cocok dengan kebutuhan pasar supaya apa yang kita jual tersebut itu bisa diterima oleh pasar. Yang kedua, produk yang disukai pasar adalah produk yang memberikan value added yang besar bagi konsumennya. Jadi produk yang kita akan jual tersebut setidaknya bermanfaat dan tidak menjadi hanya menjadi nilai yang tidak bermanfaat bagi orang banyak. Jadi banyak barang yang dijual yang tidak bermanfaat, mungkin dari segi negatifnya dan semacamnya. Tapi yang kita ingin bahas ini bahwa produk yang bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, produk agar dapat cocok dengan pasar harus dilakukan upaya-upaya atau manajemen produk yang baik. Nah, poin ketiga ini, bila mana kita ingin memproduksi atau menjual sebuah produk itu, manajemen produknya harus kita perbaiki, mulai dari produksinya, kemudian kemasannya, kemudian ekspedisinya, untuk pengiriman kita perbaiki, sampai ke paymentnya kita kelola dengan bagus, dengan transaksi antara seller dan buyer, sampai feedback, sehingga itu jadi satu siklus transaksi yang kita kawal, sehingga apa yang menjadi produk atau brand kita itu bisa dikenal oleh halayak ramai karena kita membuatkan satu manajemen yang kompleks sampai barang betul-betul diterima dengan bagus, sampai menerima feedback, kita upayakan feedbacknya positif. Demikian. Selanjutnya, trik dan cara mencari produk yang sedang tren di pasar. Yang pertama, identifikasi usaha yang sedang tren di pasar. Jadi jika ingin memulai sebuah usaha, setidaknya kita mencari tahu dulu
yang lagi tren di pasar ini seperti apa usaha, apakah di bidang food atau apa yang terkait dengan minat atau hobi kita, supaya cepat cepat istilahnya kita tidak mulai dari nol betul pada saat kita mulai usaha. Yang kedua, cari produk di marketplace. Jadi ini hanya referensi saja supaya kita bisa tahu pada saat kita membuka atau ke online atau di marketplace, itu bisa kita bersaing dengan berbagai merek dagang yang lain dengan kita. Kemudian lihat Google Trend. Di Google Trend juga ini bisa jadi referensi sebagai info tambahan produk-produk apa sih yang jadi unggulan di saat ini. Ini sama saja research keyword di Google. Jadi kita coba-coba analisa lewat research keywordnya di Google. Nah, kita masuk ke trik dan cara yang berikutnya. Yang kelima itu lihat ulasan produk. Nah, di sini juga bisa kita dapat informasi terkait dengan yang lagi tren, produk tersebut apakah di pasar laku keras atau bagaimana, apakah banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. Nah, di sini bisa kita mengambil sedikit gambaran terkait produk yang akan kita luncurkan. Selanjutnya buat kuesioner. Nah, ini kuesioner juga mungkin bisa jadi info tambahan untuk mencari tahu apakah produk yang akan kita lempar ke pasar tersebut oleh sebagian konsumen, meskipun sifatnya random, sentimen pasar bagus atau tidak terkait dengan produk tersebut. Nah, selanjutnya melihat tren dari sekitar dan word of mouth. Nah, ini bisa juga menjadi info tambahan apakah produk tersebut memang lagi jadi perbincangan hangat di kalangan tertentu atau komunitas tertentu, sehingga bisa kita mengambil kesimpulan bahwa produk tersebut memang layak untuk kita luncurkan di pasar. Nah, selanjutnya terkait dengan pembahasan kedua ini, materi konsumen. Pertama itu perilaku pembelian. Nah, ada 5 tahap proses yang dilalui oleh konsumen sebelum membeli sesuatu produk. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Nah, yang keempat, keputusan pembelian. Yang kelima, perilaku pasca pembelian. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama tadi terkait dengan proses pembelian yang dimulai saat membeli, mengenali adanya masalah atau kebutuhan akan membeli suatu produk, solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Tanpa adanya pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Nah, sebelum memang hampir semua konsumen mengalami hal yang sama, sebelum membeli sesuatu produk, setidaknya mencari tahu dulu terhadap produk tersebut. Contoh dalam slide ini yang saya tampilkan, kebutuhan akan alat komunikasi yang berfungsi sebagai multifungsi selain sebagai alat untuk komunikasi, tetapi ada kebutuhan untuk mendengarkan musik sebagai alat dokumentasi, sebagai alat membantu pekerjaan, dan membutuhkan sebuah smartphone. Jadi dalam konteks ini setidaknya seorang konsumen, contoh yang terkait dengan HP tadi, bisa mengetahui fungsi-fungsi yang ada di dalam smartphone tersebut. Jadi secara fungsi mungkin sang konsumen sudah bisa pahami secara umum bahwa smartphone ini bisa memutar musik, contohnya, kemudian bisa sebagai alat dokumentasi, foto atau video dan semacamnya. Nah, selanjutnya sebelum proses pembelian itu, setelah memahami fungsi dan masalah yang ada tadi, yang pertama untuk mencari informasi, kemudian ada 3 sumber konsumen saat membeli. Jadi konsumen akan mencari 3 sumber informasi terkait dengan
produk tersebut. Apakah sumber pribadinya itu seperti lewat teman, lewat tetangga, kenalan, dan lain-lain. Kemudian sumber komersil, nah iklan, wiraniaga, penyalur, atau koran, dan semacamnya. Sumber publik, media massa, internet, atau di lewat media sosial. Nah, ketiga sumber ini merupakan media untuk mencari informasi terkait dengan produk sebelum membeli barang tersebut. Nah, ini samplingnya saja, contohnya bahwa pembeli akan mencari informasi sebanyak mungkin. Ini tadi yang ketiga sumber ini, sehingga yakin bahwa produk yang akan dibeli tersebut sudah sesuai dengan ekspektasinya. Nah, selanjutnya evaluasi alternatif. Nah, ada juga konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, terkait dengan mereknya, kualitasnya, harga, dan tempatnya. Nah, contoh case-nya, informasi yang sudah didapat mengenai smartphone, konsumen mendapat 4 pilihan smartphone yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, membandingkan keunggulannya masing-masing, kemudian sehingga diperoleh produk yang maksimal sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, setelah mendapatkan produk yang ingin dibeli seperti smartphone tadi itu, konsumen akan dihadapkan terhadap empat evaluasi terkait dengan produk tersebut, terkait dengan merek apa yang akan dibeli, kualitasnya yang lagi high end atau yang middle saja, atau terkait juga dengan harga, budgetnya berapa, kemudian tempat. Nah, selanjutnya pada saat fase berikutnya, konsumen akan mengevaluasi secara alternatif strategis yang ada. Konsumen akan membuat keputusan untuk membeli. Setelah yakin, maka konsumen akan membeli produk sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, di fase terakhir, konsumen akan melakukan evaluasi. Nah, di sini fase ini konsumen akan memberikan respon atau feedback. Nah, bila mana bagus feedback yang diberikan oleh konsumen terhadap produk tersebut setelah dipakai, bila mana bagus dan sesuai dengan ekspektasi konsumen, konsumen tersebut akan menjadi loyalisnya atau menjadi customer loyalnya terhadap produk tersebut. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perilaku. Nah, ini ada beberapa faktor juga yang bisa mempengaruhi sehingga konsumen memilih sebuah produk. Ada tiga faktor di sini. Yang pertama, faktor pribadi, faktor psikologi, dengan faktor sosial. Nah, faktor pribadi, kita masuk ke faktor pertama. Faktor pribadi juga ini terdiri atas tiga. Yang pertama, situasi ekonomi, yang kedua, gaya hidup, dan yang selanjutnya umur dan siklus hidup. Nah, faktor pribadi dalam hal situasi ekonomi ini seperti ini contohnya. Saya langsung saja ke contohnya. Misalnya si A seorang direktur dan si B seorang karyawan. Karyawan biasa akan berbeda dalam hal pemilihan produk dan kebutuhan pada suatu produk tertentu. Misalnya si A membeli sebuah mobil, si B membeli sebuah motor untuk pergi ke kantor. Jadi sekali lagi ini tergantung juga produk yang dimiliki oleh seseorang itu tergantung dengan faktor ekonomi masing-masing, level ekonominya seperti apa, dan kebutuhannya pasti tercermin dari status sosialnya. Nah, gaya hidup, faktor pribadi juga mempengaruhi gaya hidup. Kemudian ini contohnya, misalkan si A seorang sekretaris dan si B juga seorang sekretaris. Nah, levelnya sama, walaupun si A dan si B mempunyai pekerjaan sama, tetapi gaya hidup mereka berbeda. Nah, ini juga jadi salah satu yang mempengaruhi pola konsumen terhadap sebuah produk. Jadi sekali lagi ini salah satu faktor yang bisa mempengaruhi orang untuk berbelanja. Jadi bisa saja karena gaya hidupnya yang lebih mewah dibanding si A tadi ini, sehingga memiliki selera yang lebih tinggi dibanding teman sejawatnya. Nah, selanjutnya faktor pribadi, umur dan siklus hidup.
Jadi kebutuhan kebutuhan konsumen juga dipengaruhi oleh faktor umur. Jadi kebutuhan seorang anak kecil itu pada saat dia masih usia-usia balita atau remaja itu pasti berbeda kebutuhan produk yang bila mana dia menjelang sudah dewasa. Jadi di fase masih kecilnya itu tidak mungkin dia akan senangi produk tersebut setelah dia dewasa. Jadi itu salah satu faktor. Nah, selanjutnya faktor psikologi. Faktor psikologi ini ada 4 yang mempengaruhi motivasi, persepsi, sikap, dan keyakinan. Kita coba. Faktor berikutnya yang bisa mempengaruhi konsumen untuk memilih sebuah produk yaitu melalui motivasi. Faktor motivasi yang mana kebutuhannya mendesak untuk mengarahkan seseorang sehingga mencari kepuasan dengan kebutuhan yang dicarinya. Itu contohnya seorang artis terkenal membutuhkan keamanan ekstra untuk menjaga dirinya. Dalam hal ini keamanan merupakan motivator dalam dirinya yang mendesak. Nah, ini contohnya bahwa dengan aktivitas sehari-hari seorang artis yang memiliki banyak penggemar sehingga dirasa termotivasi dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan seperti keamanan atau bodyguard. Baik. Selanjutnya faktor psikologi terkait dengan persepsi. Proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Bisa juga dipersepsi, yaitu penerimaan suatu tanggapan seseorang terhadap sesuatu situasi. Nah, ini contohnya, terkadang kita memiliki atau mau membeli sebuah produk karena kita memiliki persepsi yang sangat kuat terhadap produk tersebut. Misalnya si A mempunyai persepsi atau pandangan bahwa produk smartphone yang bagus adalah iPhone atau Samsung, seperti itu. Nah, faktor psikologi selanjutnya adalah sikap. Penilaian kognitif yang baik atau tidak, perasaan emosional, dan kecenderungan berbuat selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Contohnya, seseorang yang tidak menyukai durian tidak akan membeli durian, dan biasanya dia akan tetap konsisten sekalipun dia memiliki atau melihat sedang diskon 50% di pasar Solayana. Ini juga karena contohnya bahwa faktor sikap dan faktor yang menjadi penghalang dalam diri juga itu bisa menentukan untuk memilih sebuah produk. Baik, selanjutnya faktor keyakinan. Nah, saya langsung ke contohnya saja bahwa seseorang mempunyai kepercayaan tinggi, misalnya si A suka membeli batu akik karena percaya bahwa batu akik tersebut memiliki keberuntungan bila mana dipakai. Ini juga salah satu contoh bahwa faktor keyakinan juga bisa mempengaruhi konsumen untuk memilih sebuah produk. Selanjutnya faktor sosial. Jadi perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti grup, pengaruh keluarga, kelas sosial, dan budaya. Nah, khusus untuk grup, jadi ini contohnya bahwa seseorang wanita yang berkumpul dengan teman-temannya ketika teman-temannya sedang membicarakan produk A lebih baik dari produk B, maka ia akan lebih memilih merek A. Jadi ini sampling saja bahwa komunitas, grup juga bisa mempengaruhi pemilihan produk terhadap merek tertentu. Selanjutnya pengaruh keluarga. Nah, ini juga mempunyai pengaruh penting dalam hal konsumen memilih terhadap sebuah produk atau tempat untuk berbelanja. Misalkan seorang keluarga
yang ingin makan di restoran, ingin memakan sesuatu produk di sebuah restoran, bisa terpengaruh oleh anaknya yang menginginkan produk lain. Jadi sekali lagi ini hanya sampling bahwa keluarga juga ikut mempengaruhi keinginan konsumen untuk memiliki sebuah produk. Selanjutnya, kelas sosial. Nah, khusus untuk ini bahwa seseorang miliuner bisa membeli sebuah produk yang harganya mahal itu karena status sosial yang disandangnya. Jadi ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang konsumen itu bisa membeli barang yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, namun karena kelas sosialnya tinggi sehingga dia harus memenuhi atau membeli produk tersebut. Selanjutnya, faktor budaya. Jadi budaya dan kelas sosial mempunyai peranan yang sangat penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Nah, di tengah ini contohnya, di tengah maraknya budaya Jepang dan Korea yang sedang berkembang di Indonesia, tidak sedikit konsumen yang mulai membeli barang-barang yang bertemakan Jepang, misalnya makanan, fashion, acara cosplay dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu faktor sosial yang bisa mempengaruhi orang untuk membeli produk yang mungkin notabene hanya ingin mencoba, namun karena lagi tren di pasar sehingga sang konsumen ini ingin mencobanya juga. Baik, ini kita sudah berada di slide terakhir, jadi kesimpulan untuk pertemuan materi saya pada hari ini bahwa mempelajari perilaku konsumen bagi perusahaan adalah memungkinkan perusahaan memahami dengan tepat kebutuhan dan keinginan pelanggannya sehingga dapat menjadi loyal customer. Nah, demikian materi saya pada kesempatan ini di pertemuan kelima kelas PD 5 sesi kedua. Bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melihat video terkait dengan pembelajaran di kelas pemasaran digital program KMM ini bisa mengakses di YouTube, tagnya UI Management. Di sana kami sudah mengupload semua sesi yang telah berjalan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.